Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 24 September 2021. Sebelum kita beristirahat malam, baiklah kita siapkan hati kita untuk kita mau belajar dari kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya dengan sungguh bahwa kami tidak hanya hidup dari makan dan minum saja, tapi bahwa kami juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu, saat ini kami rindu untuk mendapatkan kehidupan yang bersumber dari firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami datang berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, baiklah kita membaca kebenaran firman Allah dalam kitab Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22. Beginilah bunyi firman Allah. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam perenungan malam-malam yang lalu, kita sudah belajar dari para pendahulu kita yang kisah hidup mereka diceritakan di dalam kitab suci. Antara lain, Yusuf pernah mengalami pengalaman hidup yang pahit karena dia disingkirkan dari tengah-tengah persekutuan kehidupan keluarganya. Dia kemudian mengalami penderitaan yang cukup berat karena perilaku hidup dari saudara-saudaranya sendiri. Tapi di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, dia telah menjalani kehidupan itu sedemikian rupa dengan terus beriman kepada Tuhan dan taat pada hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupannya. Maka Allah memperkenankan dia untuk mengalami hari-hari hidup yang sangat luar biasa. Bahkan dia dalam kasih karunia Allah dapat menjamin kelangsungan hidup dari saudara-saudaranya yang telah mendatangkan derita atas kehidupannya. Dia justru tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan kejahatan, tapi dia justru membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan menjamin kelangsungan kehidupan mereka dalam waktu yang panjang. Malam ini kita belajar lagi dari salah satu pendahulu kita, dalam hal ini Ayub. Ternyata pribadi yang satu ini pula mengalami banyak tantangan dan cobaan di dalam kehidupannya. Memang dalam perjalanan hidupnya Allah memberkati kehidupannya sedemikian rupa sehingga dia mengalami banyak berkat di dalam hari-hari hidupnya. Dalam kesaksian kitab suci kita belajar bahwa dia termasuk orang yang kaya raya, memiliki banyak ternak. Bahkan dia juga diizinkan Tuhan untuk dikaruniai seorang istri dan kemudian melahirkan 10 orang anak. 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah kehidupannya sebagai manusia baru yang dapat melanjutkan sejarah hidup dari keluarganya. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu
ia mendapatkan cobaan yang sangat berat dalam kehidupannya, di mana harta kekayaan yang telah Tuhan karuniakan kepada dia itu dalam perjalanan waktu tidak ada lagi dia miliki, karena telah dirampas oleh para pencuri, juga telah terbakar oleh api. Bukan saja harta kekayaan dalam bentuk materi yang dia miliki yang sudah lenyap, tapi juga anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah persekutuan hidupnya yang menjadi generasi penerusnya pun tidak lagi ada bersama-sama dengan dirinya. Bukan saja itu penderitaan yang dialami, tapi dirinya sendiri pun mengalami penderitaan sakit yang sangat berat. Sampai-sampai kehidupannya hanya sebatas tempat pembaringan. Ternyata ada sebuah perubahan suasana hidup yang dialami oleh kehidupan Ayub. Dari suasana sukacita, tawa dan ria, penuh dengan kegembiraan, dikelilingi oleh harta kekayaan yang banyak, bahkan dikelilingi oleh anak-anaknya yang banyak. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu, yang tersisa di dalam hidupnya adalah dirinya sendiri dan istrinya. Tapi juga kita belajar di dalam kitab Ayub bahwa ketika Ayub mengalami penderitaan dalam hidupnya, bahwa bahkan tidak lagi memiliki harta kekayaan, istrinya pun ternyata mau berusaha untuk meninggalkan dirinya. Bahkan meminta kepada Ayub untuk tidak lagi beriman kepada Tuhan. Dia mendorong Ayub untuk segera mengutuk Allah yang ia yakini selama ini di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini sebuah suasana hidup yang sungguh-sungguh sangat berat yang pernah dialami oleh pribadi yang satu ini, yakni Ayub. Kita bisa membayangkan manakala keadaan itu kita alami di dalam kehidupan kita. Pasti kita ada dalam satu puncak kehidupan yang sungguh-sungguh amat memprihatinkan kehidupan kita. Ternyata bukan saja orang-orang serumah. Dalam hal ini istrinya yang berusaha untuk dia harus mengutuk Allah yang dia yakini dalam hidupnya. Tapi juga sahabat-sahabatnya. 3 sahabatnya yang lain juga ternyata tidak memberikan dukungan bagi kehidupan imannya di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa membayangkan mendapatkan cobaan bukan hanya dari dalam keluarganya sendiri, tapi juga dari luar persekutuan keluarganya, dari lingkungannya, dari sesama yang selama ini menjadi sahabat bagi hidupnya. Justru di saat Ayub mendapatkan tekanan dan penderitaan yang berat, mereka tidak lagi dapat memberi dukungan bagi kelanjutan hidupnya. Malah mereka berusaha untuk memberikan tekanan secara psikologis yang berat dalam hidupnya, bahkan juga menjauhkan dirinya dari tengah-tengah kehidupan mereka. Ini sebuah pengalaman hidup yang sangat-sangat tragis dan memprihatinkan. Namun kita bisa belajar dari pribadi yang satu ini. Dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-22 yang telah kita baca tadi, ternyata mengingatkan kepada kita. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
Ternyata Ayub memiliki sebuah pemahaman hidup yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Betapapun ada sukar sulit yang dia hadapi di dalam kehidupannya, bahkan terasa bahwa semua yang olehnya kelanjutan hidupnya bisa dapat terpelihara tidak lagi tersedia bagi hidupnya. Tapi Ayub tetap menyadari secara sungguh. Kalau kita belajar di dalam kitab Ayub, Ayub memberikan sebuah pernyataan iman yang sungguh luar biasa. Aku tahu penebusku hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ternyata Ayub adalah pribadi yang sungguh-sungguh setia. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya, betapapun berat tantangan dan cobaan yang dihadapi dalam hari-hari hidupnya. Ini sebuah pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentu dalam hari-hari hidup kita bisa saja akan berhadapan dengan berbagai situasi kehidupan yang menekan kehidupan kita. Tapi kita belajar dari kehidupan Ayub, bahwa Ayub ternyata memiliki komitmen hidup yang sangat kuat dengan Tuhan. Dia tetap memiliki keyakinan yang sungguh bahwa Allah yang dia sembah di dalam kehidupannya adalah penebus hidupnya. Dan Allah itu hidup. Dan dia tahu persis berbagai pergumulan yang tengah dia hadapi di dalam kehidupannya. Dan karenanya komitmen hidup dengan Tuhan tidak pernah tergoyahkan. Betapapun berat hari-hari hidup yang dia jalani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan belajar dari pengalaman iman yang sangat luar biasa dari salah satu pendahulu kita ini, yakni Ayub, mari kita juga harus selalu berefleksi dengan baik. Bahwa memang bukan tidak mungkin dalam perjalanan hidup kita juga akan berhadapan dengan berbagai situasi, berbagai keadaan yang akan berusaha untuk merongrong kehidupan kita, yang akan berusaha untuk menggugat ketekunan iman kita di hadirat Tuhan. Bukan tidak mungkin kita akan mengalami kejadian-kejadian yang sesungguhnya sangat berat yang kita hadapi di dalam hidup ini. Tapi sebagaimana pengalaman hidup daripada Ayub, bahwa di saat dia berjuang untuk terus tetap memelihara kehidupan imannya di hadirat Tuhan, Allah ternyata begitu beri perhatian yang sungguh. Dan kalau kita belajar sejarah hidup selanjutnya dari Ayub, maka ternyata Allah melipat gandakan berbagai berkat untuk kelanjutan hidupnya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu, dari perenungan ini kita belajar beberapa hal. Pertama, bahwa Ayub ternyata menyadari dengan sungguh bahwa seluruh kekayaan yang dia miliki itu adalah pemberian dari Allah. Ia pada dirinya sendiri tidak memiliki apa-apa. Kita ingat kata-kata Ayub, datang dengan telanjang dan pulang dalam keadaan kosong.
Ayub tentu mau mengingatkan kepada kita sebuah pelajaran hidup. Bahwa semua yang ada pada kita, semua yang kasat mata yang ada di sekitar kita, yang menopang hari-hari hidup kita di dunia ini, sesungguhnya itu bukan milik kita. Tapi itu adalah pemberian Allah. Allah yang menyediakan berkat-berkat untuk memelihara kelanjutan hidup kita di dalam dunia ini. Allah yang dengan caranya memberi kehidupan kepada kita. Buktinya adalah bahwa sekalipun ketika seluruh kekayaan Ayub itu tidak lagi dapat dia miliki, tapi Allah masih menjamin kelanjutan hidupnya, betapapun dia ada di dalam penderitaan yang sangat berat. Itu berarti Ayub mau menolong kita untuk belajar dari pengalaman hidupnya, bahwa sesungguhnya kita hidup hanya semata-mata karena anugerah Allah. Manusia tidak pernah hidup dari kekuatan dirinya sendiri dan dari apa yang dia miliki dalam hidupnya. Tapi sesungguhnya penjamin kehidupan adalah Allah semata-mata. Itu hal yang pertama yang kita belajar dari kehidupan Ayub. Hal yang kedua, melalui pelajaran yang kita belajar dari kehidupan iman Ayub, kita mau diingatkan bahwa selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, kita bisa berhadapan dengan banyak cobaan, banyak tantangan. Bahkan kita bisa mengalami banyak penderitaan di dalam hari-hari hidup kita. Hal-hal yang kasat mata sebagai material yang menjamin kehidupan kita bisa saja berkurang. Bahkan orang-orang di sekitar kita yang menjadi sahabat bagi kita bisa tidak lagi menjadi sahabat dan menopang kelanjutan hidup kita. Bahkan dalam keadaan yang sangat tragis, orang-orang serumah pun bisa berseteru dengan kehidupan kita. Tapi dalam kesemuanya itu, kita harus tetap memberikan teladan hidup yang berarti. Kita ingat kata-kata Ayub kepada istrinya. Ketika istrinya mengingatkan akannya untuk segera mengutuk Allah yang ia yakini dalam hidupnya, maka Ayub memberikan nasihat kepada istrinya. Apakah engkau hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi yang kurang baik engkau tidak dapat menerima itu? Justru di tengah-tengah derita yang dialami oleh Ayub, Ayub masih memberi penguatan, bahkan menasihati orang-orang serumahnya untuk menyadari tentang pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Dengan demikian, melalui bagian ini, kita belajar bahwa berbagai bentuk penderitaan dan tantangan serta cobaan yang kita hadapi, dia tidak boleh dapat mengganggu hubungan kita dengan pemilik hidup kita, dengan penebus hidup kita yang kita yakini secara sungguh tetap hidup bersama dengan kita dan menopang hari-hari hidup kita. Kita harus tetap punya komitmen yang kuat untuk terus beriman kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga yang kita belajar dari proses yang dialami oleh Ayub adalah bahwa ternyata seluruh penderitaan yang dialami itu juga sebuah proses untuk pemurnian iman dari kehidupan Ayub. Dan itu sungguh-sungguh dapat dialami. Ternyata kita belajar dari Ayub
bahwa dia tidak hanya beriman kepada Allah di saat dia memiliki berbagai kekayaan yang melimpahi hidupnya. Bahkan dia memiliki kesehatan fisik yang kuat, yang kokoh, yang menopang hidupnya, yang membuatnya dia dapat berserah diri kepada Tuhan. Tapi justru di tengah-tengah ketidakberdayaan pun, dia bergantung penuh kepada Tuhan. Karena dia sadar benar bahwa sumber hidupnya, sumber kekuatannya datang dari Allah. Mari, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita dan apa yang kita miliki, dan kita mencoba untuk menjauhkan diri kita dari hadirat Allah. Kenapa? Sebab semua yang kasat mata yang kita miliki, suatu saat bisa saja tidak akan ada lagi. Tapi sang pemilik hidup kita, penebus hidup kita, Tuhan, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu, tetap setia mendampingi kehidupan kita. Sebab dia telah berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Karena itu, tetap teguh dalam beriman kepada Yesus Kristus. Betapapun kita ada di dalam masa-masa yang tersulit sekalipun, pembelaan Tuhan pasti akan terus nyata atas hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Malam ini kami belajar dari kehidupan iman dari Ayub, yang sekalipun mengalami masa sulit dan derita dalam hidupnya, dia tetap berserah diri dan tetap beriman kepada Tuhan. Ajar kami untuk memiliki komitmen iman yang sedemikian kokoh dan kuat di dalam hari-hari hidup ini, sehingga kami tidak melepaskan hidup kami dari tangan Tuhan sebagai penjamin kelanjutan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Malam ini hamba mau berdoa untuk segenap umat-Mu, kepada keluarga-keluarga Kristen, juga kepada seluruh umat manusia, bagi mereka yang tengah menghadapi berbagai persoalan kehidupan, baik yang mereka alami di dalam keluarga mereka sendiri, ataupun yang mereka alami dalam lingkungan mereka, di tempat di mana mereka bekerja, dalam kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar mereka, bahwa mereka terus mengalami berbagai derita dalam hidup mereka. Bahkan mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mereka sedang mengalami sakit penyakit yang mengikat kehidupan mereka. Untuk semua mereka yang tengah mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, malam ini hamba mau berdoa bagi mereka sekalian, bahwa sebagaimana Allah telah berkarya secara hebat dan luar biasa dalam kehidupan Ayub, kiranya karya dan kedaulatan kuasa-Mu menjadi nyata atas kehidupan seluruh umat-Mu yang tengah bergumul dengan berbagai kesulitan dalam kehidupan mereka. Sehingga biarlah mereka memiliki pengalaman iman yang dahsyat bersama dengan Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami minta kepada Tuhan, karena Allah yang memiliki kedaulatan dan yang mampu menolong umat-Mu keluar dari berbagai kesulitan, dan yang tetap memelihara kehidupan iman mereka di tengah masa yang sangat sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, dengan segala situasi kehidupan bangsa yang sedang kami hadapi. Kami minta kepadamu, selamatkan rumah bersama kami Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami, baik Bapak Presiden, juga gubernur, bupati, wali kota, di mana kami menjadi bagiannya. Kami minta supaya Allah berkenan memberkati mereka. Juga kami berdoa untuk gereja Tuhan, dengan segala misi pelayanan, pewartaan keselamatan bagi dunia ini. Allah berkenan memberkati, sehingga sungguh-sungguh
semua mereka yang berdiri atas nama-Mu untuk mewartakan kabar baik bagi dunia ini, tetap memiliki komitmen yang kuat dan setia untuk terus mempermuliakan nama-Mu dalam tugas-tugas pemberitaan. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat malam ini. Kami minta kepadamu, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami dan beri perlindungan kepada kami, supaya malam ini semua kami umat-Mu dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Perlindungan Tuhan tetap ada bagi umat Tuhan sekalian. Shalom.